Nah, menurut jurnal Foods, teman-teman, di sini judulnya How Fermentation Affects the Antioxidant Properties of Cereal and Legumes. Di sini dikatakan bahwa polyphenols itu adalah antioksidan yang utama dalam makanan, yang tentunya berasal dari tumbuh-tumbuhan ya teman-teman ya. Dan biarpun demikian, antioksidan itu terikat atau tidak bebas gitu ya, terikat oleh dinding sel pada tanaman tersebut ya, dan sebagainya ya, glycosylated atau di dalam bentuk polimer ya, sehingga bioavailability-nya atau kemampuan biologisnya ya itu tidak terlalu aktif teman-teman ya, karena ikatan-ikatan itu. Dan untuk mengaktifkannya itu dibutuhkan fermentasi teman-teman ya. Ini di jurnal ini sangat menarik ya, bagaimana fermentasi itu mengimprove atau menaikkan fungsi antioksidan gitu ya, sehingga bisa bermanfaat untuk tubuh kita. Untuk teman-teman yang membutuhkan makalah-makalah ini dengan detail, ini hanya sebagian yang saya screenshot. Teman-teman bisa menghubungi saya, nanti saya akan bagikan ya. Dan ini ada satu buku yang sangat menarik yang dulu saya beli di Jepang ya, Drugs Do Not Cure Disease. Dan di sini di buku ini membahas bagaimana penelitian-penelitian yang sangat mendalam dan sangat bagus mengenai produk-produk herbal, teman-teman ya, dan manfaatnya untuk tubuh kita. Nah, di buku ini dibahas bahwa antioksidan yang ada dalam tanaman itu terikat dengan ikatan lipoprotein. Dan ikatan ini membuat antioksidan ini tidak aktif, teman-teman. Dan untuk mengaktifkan antioksidan, terutama polifenol, itu maka ikatan lipoproteinnya harus diputuskan terlebih dahulu. Nah, apa yang bisa memutuskan? Terutama adalah menggunakan teknik fermentasi, teman-teman. Ya. Dan ini adalah fermentasi beberapa buah, ya, madu dan rempah-rempah yang saya lakukan di lab saya, teman-teman ya. Ini saya teliti bagaimana fermentasi bekerja, saya lakukan pemeriksaan laboratorium, sehingga kita bisa mendapatkan hasil-hasil fermentasi yang sangat bagus, yang sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Ya. Dan ini adalah hasil fermentasi yang saya cek kadar polifenolnya. Polifenol adalah antioksidan yang sangat kuat, teman-teman ya. Dan setelah dilakukan fermentasi, ternyata di sini dihasilkan alkohol ya 14,87% di salah satu penelitian saya ya. Juga di sini polifenolnya. Nah, polifenolnya ini meningkat dengan sangat tinggi, teman-teman ya, setelah dilakukan fermentasi. Nanti saya tunjukkan perbandingannya sebelum dan sesudahnya. Dan teman-teman, kalau kita lihat kadar polifenolnya ya, itu misalnya whisky itu yang disuling, ternyata kadar polifenolnya menjadi sangat rendah, teman-teman ya. Dan kombucha ya, kombucha ini kadar polifenolnya 183, teman-teman. Kombucha adalah teh fermentasi. Nah, kalau kita lihat black tea dalam kondisi kering itu 1020 ya. Tapi black tea yang sudah dibuat teh hitam untuk siap kita minum, teman-teman, itu tentunya sudah melalui proses pengenceran ya. Kalau pengencerannya 10 kali, misalnya 10 gram black tea kita campur dengan 100 cc air, ya ini menjadi 102. Nah, tentunya lebih dari 100 cc ya kalau 10 gram ya. Nah, kalau kita encerkan dengan air 200 cc ya menjadi sekitar 50 gitu ya. Nah, ternyata kombucha ini meskipun sudah diencerkan menjadi jauh lebih tinggi. Ini karena proses fermentasi, teman-teman ya. Kombucha bisa dari black tea atau green tea gitu ya. Bir itu pun ada antioksidan polifenolnya nih 280 gitu ya. Nanti kita akan lihat manfaat-manfaat minuman fermentasi ini terhadap para penyintas autoimun di dalam sesi selanjutnya ya. Jus lemon murni 420, jus anggur murni makin tinggi ya 530, extra virgin olive oil itu mengandung kadar polifenol yang cukup bagus ya 620 ya. Jus apel murni 680, green tea 890, red wine yang terkenal dengan antioksidan polifenol
yang mengandung resveratrol ya, antioksidannya itu 1010 ya, black tea 1020 ya, ini dengan catatan sebelum dijadikan minuman ya, masih kering ya. Kayaknya sih kita nggak mungkin ya makan teh kering-kering gitu ya teman-teman ya, mesti dibuat teh tentunya ya. Dan fermentasi madu hutan ini setelah melalui penelitian yang cukup lama, 4 tahun, akhirnya bisa kita dapatkan kadar polifenol yang sangat tinggi, yaitu 1282 mg per kilogram, teman-teman ya. Dan ini kalau ini semuanya kita bisa mengetahui ini melalui referensi dan juga melalui uji laboratorium yang saya lakukan ya. Dan teman-teman, selain kadar polifenol, kita juga bisa melihat aktif enggak antioksidannya, seberapa aktif, yaitu uji aktivitas antioksidan ya, atau uji DPPH. Yang ini saya lakukan di lab saya sendiri ya, tapi kemudian saya ulang juga di lab yang formal dan hasilnya ternyata sama bagusnya ya. Ini dari sini kita melihat nih seberapa aktif gitu ya antioksidan yang kita dapatkan setelah melalui proses fermentasi ya. Jadi ini saya lakukan fermentasi pada lemon ya, pada saat proses pembuatan fermentasi madu hutan, dan juga saya bandingkan dengan jus lemon yang belum difermentasi ya. Ternyata setelah dilakukan fermentasi dengan menggunakan teknik DPPH itu, ternyata aktivitas antioksidan honey wine dengan lemon tadi itu meningkat 6 kali lipat lebih kuat dari lemon, teman-teman ya. Nah, honey wine ini adalah bahasa Inggris dari fermentasi madu hutan tadi ya, teman-teman ya. Nah, demikian teman-teman secara singkat bagaimana proses fermentasi itu dihasilkan dan apa manfaatnya untuk tubuh kita nanti. Ya, kita akan membahas lebih dalam di topik-topik selanjutnya mengenai fermentasi dan manfaatnya untuk autoimun. Nah, teman-teman, sebelum kita tutup, saya ingin menyampaikan disclaimer dulu bahwa produk fermentasi, terutama yang alcoholic fermentation, itu bisa mengandung alkohol, teman-teman. Karena itu perlu dipertimbangkan untuk yang menghindari alkohol. Ya. Terus yang kedua, fermentasi madu hutan ini yang saya teliti ini mengandung alkohol sekitar 14%, ya. Dan produk fermentasi itu bukanlah obat untuk autoimun, ya. Namun sebagai salah satu minuman atau makanan yang bisa memberi dampak positif pada penanganan autoimun, ya. Kalau teman-teman kenal kombucha, itu bagus, ada memiliki dampak positif untuk autoimun. Bone broth itu juga bagus. Nah, kalau saya meneliti mengenai dampak positif pada fermentasi madu hutan ini, teman-teman ya. Dan ini memberikan dampak yang positif juga untuk autoimun, ya. Apakah untuk autoimun tergantung dari kondisinya, karena ini bukan obat, teman-teman ya. Dan untuk itu, apabila teman-teman mengkonsumsi produk fermentasi, bukan hanya fermentasi madu hutan ya, itu teman-teman perlu memberitahukan dan mengkonsultasikannya terlebih dahulu dengan dokter yang merawat teman-teman yang mengalami penyakit autoimun ya, perlu dikonsultasikan terlebih dahulu. Demikian teman-teman, dan nanti kita akan masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai jurnal-jurnal ilmiah yang meneliti bagaimana manfaat minuman fermentasi untuk para penyintas autoimun. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.